Ya, halo teman-teman, kembali lagi di Flash ID. Kali ini kita cuma mau bahas sedikit tips untuk para teman-teman ya. Kalau HP mati, untuk analisa sederhananya, ini ada salah satu contoh kasus yang paling sederhananya, yaitu zaman Aceh. Ini kalau dilihat sepintas dia mati, tidak bisa dinyalakan. Kalau dinyalakan cuma getar dan tidak ada respon sama sekali. Ini gelap. Dicas juga nggak ada respon. Kalau dicas juga nggak ada respon ya. Dia kalau dinyalakan cuma getar sebentar, kemudian ya tidak ada apa-apa gini. Jadi kalau kita sebagai teknisi enak karena ada dukungan alat ya. Yang pertama, kalau HP mati seperti ini, yang pertama kita melakukan pengecekan menggunakan power supply. Jadi kita menggunakan power supply dan kemudian kita nyalakan, nanti ada indikasi nyala. Kalau memang mesinnya nyala, di sini akan ada indikasinya kalau dia nyala dari ampere ini ya. Dia ada indikasi nyala. Jadi kalau di ampere ada indikasi nyala, berarti kita langsung untuk eksekusinya kita yang berkaitan dengan tampilan atau dengan gambar, atau bisa dibilang salah satunya adalah IC gambar, IC like, LCD ya, pokoknya dan kroni-kroninya itulah ya. Kalau sudah di sana nyala, pakai power supply ini nyala, kita lanjutnya pakai LCD baru. Jadi kita tes menggunakan LCD baru. Ini tinggal dicongkel, misal dicongkel. Nah, ini tinggal dicongkel, kemudian ini dilepas dan pakai LCD baru begini. Kalau di LCD baru normal nyala, berarti kan dia LCD-nya. Jadi yang kita eksekusi LCD-nya. Kalau pakai LCD dia tidak nyala, sampai ganti LCD 2 kali atau sampai 3 kali kita masih nihil sama hasilnya. Berarti kita cek jalurnya dulu dan ya dan lain-lain. Intinya seperti itu ya. Jadi yang penting indikasinya, petunjuk pertamanya dari power supply adalah mesinnya nyala. Jadi cuma yang bermasalah ada di tampilan. Tapi kalau ya sedikit terjeda, mohon maaf karena ada panggilan masuk ya. Jadi nggak apa-apa, kita lanjut lagi. Jadi bagaimana kalau untuk user atau teman-teman di rumah yang tidak ada alat. Jadi kita mau mengetahui kalau kerusakan dari ponsel ini sebenarnya ada di mana. Tapi kita tidak bisa spesifik ya. Kita cuma petunjuknya sama seperti yang ada di power supply, cuma mengindikasikan kalau mesinnya nyala atau tidak. Jadi dalam kondisi mati tadi, kalau dinyalakan cuma getar sebentar, kemudian tidak ada respon apapun, dicas juga tidak ada respon apapun. Ini cara ceknya, kita pasang untuk baterai HP-nya ini kita pasang menggunakan kartu yang bisa dihubungi ya. Jadi kita pasang, kemudian kita walah kartunya mati coy. Ya intinya gini, kita pasang kartu SIM yang bisa dihubungi, kemudian kita dinyalakan. Setelah dinyalakan, kalau ditunggu beberapa saat, kemudian miss call kartu yang kita masukkan tadi. Jadi kalau di miss call dia nyambung, itu indikasinya ponselnya nyala. Jadi kalau ponselnya nyala, berarti kita ya ada di antara LCD, IC gambar, IC like dan lain-lain, pokoknya yang berkaitan dengan gambar. Kalau dia di miss call aktif ya. Kalau dia di miss call tidak aktif, berarti petunjuknya mesinnya yang bermasalah. Mesin bermasalah, jadi ya kita harus ke tukang servis ya. Kita harus ke tempat servis. Jadi kalau di sini ini tadi sudah saya tekan dan ada getar. Coba kita cas. Biasanya kalau Samsung ada tanda kalau dia dicas masuk itu ada notif bunyi gitu ya. Kita coba. Ya, kedengaran atau tidak? Sekarang coba kita masukkan lagi. Nah, dia ada notif kalau dicas masuk, berarti ini indikasinya baterainya
mesinnya nyala. Jadi kita tinggal eksekusi menggunakan LCD gitu ya. Sekarang coba kita tes pakai LCD. Ya teman-teman, ini adalah LCD yang baru. Jadi kita mau coba menggunakan LCD. Jadi kalau di LCD dia normal, ya kita tinggal replace LCD-nya, kita tinggal ganti ya. Kalau di LCD tidak normal, ya kita coba bongkar dan kita cari jalur-jalur yang dirasa mencurigakannya. Ini cukup begini aja ngetesnya. Kita nyalakan, ada getar dan nyala. Nah, jadi kan kita enak. Ini kita menangnya di teknisi itu guys. Oh kok sekarang jadi guys ya. Jadi gini dia, kalau kita di teknisi itu kita menang alat dan bisa coba dengan part-part lain karena kita ada stoknya di sini. Gara-gara barusan ada teman-teman dulu waktu bolos-bolos itu lah, manggilnya guys-guys, jadi kebawa ini tadi ya. Oh nggak apa-apa teman-teman ya. Oke, sekarang sudah masuk. Ini kita tes untuk touchscreen-nya, fungsi untuk kembalinya ada di sini, sensor kembali. Nah, oke. Jadi ini kita tinggal replace LCD aja. Kita tinggal cabut dan pasang, sudah selesai lah. Jadi itu teman-teman ya, kalau untuk menganalisa secara sederhana ya itu tadi. Kalau kita tadi karena tidak ada kartunya, kita coba kita cas ya. Jadi kalau ada notif kelunting, itu berarti indikasi bahwa mesinnya nyala. Oke, kalau dirasa sudah cukup hangat, kita tinggal congkel sedikit. Ini kalau menggunakan pinset ini kita cuma mau nyari jalan di pinggirnya aja ya, biar enak kita masukinnya pakai ini. Untuk masukin ini biar enak gitu. Jadi kalau sudah ada jalan dari pinsetnya kan enak, tinggal masuk. Sedikit catatan kalau bongkar LCD AMOLED yang sudah pecah ini, hati-hati karena tajam ya. AMOLED itu tajam sekali untuk LCD-nya. Saya dulu pernah kena dan lumayan sakit sih, lumayan kayak ada peri-perinya gitu loh. Dan kalau AMOLED yang rusak LCD biasanya dia terpisah dengan touchscreen-nya. Jadi itu yang membuat dia sangat tajam. Kita harus ekstra hati-hati. Oke.
sudah terangkat dan kita tinggal, ini enaknya kalau LCD-nya masih ori dan belum pernah dibongkar, di sini dia sudah hampir dipastikan bersih ya untuk frame-nya ini. Tinggal bersihkan tipis-tipis saja sudah oke lah. Oke, jangan lupa ini tombol kembalinya, untuk sensor kembalinya kita congkel pelan-pelan. Oke. Tinggal kasih lem. Ini kalau untuk HP J1AC ya, ponsel J1AC atau Samsung yang lainnya, tombol kembalinya menggunakan sensor. Itu kita lihat kalau ini agak muncul sedikit, ini tidak perlu dikasih ganjel. Biasanya saya kasih ganjel solasi, karena kalau tidak dikasih ganjel itu biasanya untuk tombol kembali agak keras dan kelihatan kurang profesional aja gitu loh. Karena ini dia sudah agak nimbul, agak menonjol gitu, jadi nggak perlulah, ini sudah enak ini. Oke. Tombol home-nya jangan lupa. Di mana tadi? Kok nggak ada? Oh, ini. Nah, ini bersihkan yang warna biru ini, biasanya saya ambil. Ini masangnya waktu lemnya belum kering ya, jadi biar enak nanti. Kalau sudah kering ngepasinya agak susah. Nah, ini kita tinggal perkaretan atau pengencangan, atau ini jangan, untuk Samsung agak keras nggak apa-apa sih, tapi kalau untuk Sony itu jangan terlalu kenceng ya ininya, karena kalau Sony itu kejengku sedikit aja udah agak error untuk touchscreen-nya. Oke, ini tinggal tunggu kering saja dan kemudian sudah selesai ya. Kita tunggu. Suasana hujan semakin deras, ini sepertinya sudah mulai kering ya. Ini ya tinggal kita lepas aja ini karetnya. Kemudian kita tes, nyalakan. Kita nyalakan dan ya kita tunggu sampai ke home screen ya, dan kita coba apakah touchscreen-nya berfungsi dengan baik atau tidak. Kalau tidak ya kita cek dulu di bagian soket sini kalau udah rapat apa belum. Kalau bisa jangan sampai bongkar lagi lah karena beresiko banget ya kalau bongkarin lagi ya. Tapi dulu pernah udah dilem rapet seperti ini,
bongkar lagi, dan itu terjadi di Samsung J2 Pro kalau nggak salah. Oke. Enggak fungsi. Kenapa? Oh, fungsi. Ya, tombol kembalinya juga empuk, enak. Desainnya juga oke. Oke, jadi cukup sekian dulu ya teman-teman. Video kali ini solusi, bukan solusi ya, sedikit tips untuk mendeteksi kerusakan ponsel kita ya yang mati, khususnya Samsung yang menggunakan panel AMOLED atau layar yang AMOLED. Layar AMOLED bisa dibayangkan tipisnya seperti itu, jadi dia kalau ada pecah dikit langsung mati dia. Oke, cukup sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa dijadikan referensi buat teman-teman. Jangan lupa terus ikuti kita di Flash ID dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.